saya ingin membawa Bapak Ibu dan semua untuk realisasi sebentar. Oke, boleh dibangun ya. Oke, jangan lupa dengan lagi yang berarti. Saya mohon untuk berdiri semuanya. Oke, mohon maaf ya. Ya, oke, silakan berbalik ke sebelah kanan. Seperti kereta ya. Oke, oke, untuk realisasi silakan pegang bahu rekan dari depannya. Dan silakan boleh kita sebentar realisasi ya. Sebelum mengikuti dan materi gitu. Yang enak bisanya ya, supaya fokus tadi untuk materi. Oke, sekarang balik dan bagian semuanya. Kerjaan. Oke, baik. Enak kan ini lumayan gratis. Siap-siap ya. Sebanyak lagi. Sudah kembali lagi kita ada sore tadi lumayan ya. Oke, cukup. Oke, baik. Kita sampai kembali. Oke. Nah, di sini ada kata sebenarnya kalau kita bicara ini tentang jurus. Ini mengenai tentang apa yang itu ada namanya jurus PK hebat. Ya, di sini ada sebutan sama dengan perguruan migrasi. Migrasi itu istilah karena di BK itu kita pakai istilah dari Nusantara ya. Gitu. Selamat Anda sudah menjadi pendekar terpilih karena berhubungan dengan jurus. Otomatis kita menyebut Bapak dan Ibu atau rekan-rekan itu sebagai pendekar. Jadi semua yang ikut BIMTEK itu disebutnya pendekar karena akan mempelajari jurus begitu. Kalian telah dipanggil oleh semesta untuk menjalankan sebuah misi perjuangan untuk menciptakan padepokan yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, sini pertama adalah potensi. Asesmen yang ini di sini tentu objek pertama karena kita ajaran baru itu biasanya kita memang melakukan asesmen kepada murid. Gitu. Pertama kali untuk ya dari SMP terutama untuk mendapat minat berikut permasalahan itu oleh murid termasuk sekolah. Di sini nanti saya akan berikan di WhatsApp yang ada yang saya itu adalah program hukum. Jadi ada aplikasi yang bisa dipakai untuk mendeteksi bakat. Kemudian di situ ada teknik pemahaman metode yang disebut ada aktivitas, ada refleksi, ada konseptualisasi dan aplikasi. Aktivitas itu seperti yang tadi saya contohkan dan yang saya minta contohkan kepada Ibu yaitu mencakup ice skating. Jadi sebelum kegiatan memang dianjurkan boleh tidak, tapi boleh tidak sama kita memang kita sudah suasana asli kondisi. Bisa dilakukan ice skating untuk menghangatkan suasana. Aktivitas itu bisa skating apa saja, dilakukan meliputi pemikiran dan perasaan. Bagaimana nanti diatur respon dari aktivitas yang dilakukan. Lalu ada konsep, belum memberikan informasi terkait konsep materi. Seperti yang saya sampaikan dan nanti ada aplikasinya. Boleh dicoba aplikasikan. Ya. Oke, pertama instruksinya adalah saya nanti akan membacakan suatu cerita pendek sehari-hari dan saya minta Bapak Ibu merespon terhadap cerita tersebut melalui kertas pensil. Instruksi, jika kamu merasa kesal, kecewa, emosi, itu silakan kamu menulis kertasnya. Tapi jika merasa marah, silakan disobek kertasnya. Tapi jika merasa bahwa itu menangkan kemudian kamu, itu kertas tersebut, jangan dipisahkan. Jadi kertas Bapak Ibu di kertas tersebut, saya akan menangkan. Saya akan menangkan. Jadi suatu hari ada Bapak Guru Manoani, orang berangkat pergi sekolah menanam perempuan. Hari itu habis dari rumah. Oke, sudah habis. Ketika orang dari jalan dia harus dari rumah. Dia mendengar jawaban sini tercatat dari dalam buku tersebut. Jangan sampai di kertas kertas. Jadi, dia mendengar itu ke bagian tersebut. Tapi suatu hari akhirnya harus menanam. Dan ketika itu harus menanam sudah akhirnya masuk menanam. Jadi orang itu mendengar bahwa ini mendengar dan bukan. Ada satu yang lewat. Sudah tahu. Bahasa Indonesia. Itu tidak mendengar apa? Seperti itu. Ada yang ada bahasa yang saya baca. Jadi saya sama. Jadi dia mendengar itu masuk dia tidak bisa. Dia tidak bisa. Tapi itu bisa. Aku baca buku dia. Jadi itu benar soal apa? Tapi tidak hanya cukup pengisian angka sebetulnya. Harus ada bimbingan di mana sosialisasi. Oh, di SMA itu pembelajaran eksplor aplikasinya. Yang kedua ada pembelajaran sosial emosional PS. Kalau anak-anak sering belajarnya berkolaborasi, insya Allah. Di sini ada beberapa kasus yang saya sorot yang pertama jaga konsistensi. Jaga konsistensi kita sudah dikenalkan dengan 7 kebiasaan sebagainya. Di sini konsistensi ini yang mendasari ada 2. Pertama kesadaran dan kedua paksaan. Terus anak-anak. Tidak hanya murid, mungkin anak-anak Bapak Ibu juga bisa diterapkan untuk konsistensi. Belajar dari mana? Dari pertama disiplin tidur jam berapa, bangun jam berapa, ibadahnya harus tepat waktu, makan jam berapa. Itu mendukung terhadap pertanyaan adalah ini. Dari pembiasaan itu ada disiplin biasa menjadi disiplin positif. Yang tadinya disiplin biasa, iya sih sholat 5 waktu. Tapi diharapkan untuk menjadi disiplin yang lebih positif, yaitu di mana sholat tepat waktu. Nah, di situ kita cari bagaimana cara untuk agar anak-anak itu sholat sebenarnya. Tapi dari yang biasanya sholat yang nggak tepat waktu, gimana caranya jadi tepat waktu. Termasuk di sekolah. Jam 7.30 misalkan masuk sekolah. Biasanya anak-anak ke sekolah tapi terlambat. Gimana caranya membuat anak-anak ke sekolah tiap hari tapi tidak terlambat lagi, bahkan sebelum bel itu semua bisa didapatkan, bisa kita terapkan melalui pembiasaan. Rumus yang pertama adalah dengar jam. Ya, di sini ada rumus mendengarkan aktif. Intinya ini tentang ketika kita berhadapan baik dengan murid atau dengan sesama guru, ada etikanya. Karena etika berkomunikasi itu sangat. Oke, bangun kolaborasi ini saya jelaskan secara oleh Bapak Ibu di sekolah atau mungkin murid-murid. Di sini saya meminta untuk bekerja sama bagaimana cara menggaungkan bahwa bimbingan konseling itu ada. Bimbingan konseling itu bermanfaat. Bimbingan konseling itu ada untuk membantu semuanya. Dari teman materi, mungkin secara ringkas nanti materi-materinya saya sampaikan di grup WhatsApp, saya bagikan. Jadi silakan mungkin kalau misalnya ada yang menambahkan atau bertanya. Jika tidak ada, maka kita akan akhiri pertemuan hari ini. Begitu. Ada yang ingin disampaikan? Atau gimana sih apakah si aplikasi ini bisa dilakukan sesuai durasi jam pelajaran? Aplikasi ini tentunya muncul jika untuk atensi Bapak Ibu. Semoga materi-materi yang disampaikan dapat bermanfaat, setidaknya ada yang bisa diambil dan diterapkan. Jika misalkan ingin berkonfrontasi lebih lagi mengenai rancangan pembelajaran, kita